kesadaran masyarakat di Kecamatan Sianten, Kabupaten Mentawai, Pontianak terhadap lahan kosong yang masih rendah dan tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, mengakibatkan beberapa lahan terlihat kosong dan akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Masyarakat juga kurang memahami akan pentingnya limbah dari kelapa sawit tersebut. Bila tidak diolah, maka limbah tersebut akan menyebabkan pencemaran baik tanah maupun udara, dan yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyuluhan tentang pengolahan kelapa sawit. Dalam proses pengolahan kelapa sawit, selain menghasilkan CPO, juga menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit, limbah cangkang, wood center solid, dan serabut. Yang pertama, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Limbah ini dapat dihasilkan dari tandan berondolan, yaitu tandan buah segar yang terlalu matang, yang buahnya terlepas dari tandannya saat masih berada di perkebunan. Berdasarkan literatur yang ada, kandungan tandan kosong kelapa sawit mengandung selulosa 41,3%, hemiselulosa 25,3%, dan mengandung lignin 27,6%. Yang kedua, cangkang atau sel merupakan limbah dihasilkan dari pemrosesan kernel inti sawit dalam bentuk seperti tempurung kelapa, mempunyai kalor 3.500 kilokalori per kilogram sampai 4.100 kilokalori per kilogram. Yang ketiga, serabut atau fiber merupakan limbah sisa perasan buah sawit berupa serabut seperti benang. Bahan ini mengandung protein kasar sekitar 4% dan serat kasar 36%, serta mempunyai kalor 2.637 kilokalori per kilogram. Yang keempat, wood center solid atau lumpur sawit. Pengurangan bahan padatan dari cairan ini dilakukan dengan menggunakan suatu alat center yang menghasilkan solid atau lumpur sawit. Bahan padatan ini berupa seperti lumpur dengan kandungan air sekitar 75%, protein kasar 11,14%, dan lemak kasar 10,14%. Apabila dikeringkan, lumpur sawit berwarna kecoklatan dan terasa sangat kasar dan keras. Nama saya Dia Cornelia Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran penyuluhan. Sasaran penyuluhan kami kali ini yaitu masyarakat Siantan Pontianak. Mengapa kami memilih masyarakat Siantan Pontianak? Karena masyarakat Siantan Pontianak mayoritas bekerja di bidang sektor pertanian, dan faktor lain pula, Siantan merupakan suatu wilayah yang memiliki luas lahan yang cukup luas dan berpotensi untuk meningkatkan usaha di bidang pertanian. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan penyuluhan mengenai program pemanfaatan lahan kosong untuk meningkatkan perekonomian di Kecamatan Siantan, Kabupaten Mentawai, Pontianak. Terkait manfaat kegiatan penyuluhan. Dari kegiatan penyuluhan yang kami lakukan, maka masyarakat individu maupun masyarakat kelompok dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui pengetahuan tentang pemanfaatan limbah kelapa sawit, yang tentunya memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya dapat dijadikan sebagai produk fungsional dan memiliki ciri khas etnik Dayak. Masyarakat sendiri memiliki keterampilan di dalam mengolah limbah kelapa sawit, sehingga dapat dijadikan sebagai produk yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai jual tinggi, sehingga masyarakat itu bisa mensejahterakan pendapatan rumah tangganya. Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik individu maupun kelompok, khususnya dalam hal meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan pertanian yang kosong dan pentingnya limbah kelapa sawit, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan limbah tersebut.